Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا والصلاة والسلام على نبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أهل الصدق والوفاء. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat Isya dan juga salat tarawih Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah berikan kasih sayang dan rahmatnya. Allah Ta'ala senantiasa berikan kepada kita ridha dan taufiknya, dan dengan ibadah Ramadan, siam Ramadan kita, qiyam Ramadan kita menjadi asbab diampuni segala dosa-dosa kita. Dan kita mohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam keimanan, hingga ketika Allah memanggil kita, kita sudah siap dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Bakar membaca surat Al-Ghasyiyah sebagaimana ditulis di dalam tafsir Ibnu Katsir dalam ayat wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, kelak di hari kiamat ada wajah-wajah yang tertunduk, wajah-wajah yang khusyuk. Said At-Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, beliau adalah Grand Syekh Al-Azhar, yang mana merupakan tradisi ketika Grand Syekh Al-Azhar itu backgroundnya adalah ahli tafsir, biasanya mempunyai tafsir seperti Syekh Al-Maraghi, kemudian punya tafsir Al-Maraghi, dan kemudian Syekh Said At-Tantawi punya tafsir namanya Al-Wasit Bil Qur'anil Azim. Menafsirkan khasyiah di sini adalah wajah-wajah orang yang khusyuk. Tapi mereka itu ketika di hari kiamat khusyuk karena di dunia tidak pernah khusyuk. Maka mereka menjadi khusyuk lantaran ketika di dunia tidak pernah khusyuk. Dalam tafsir yang kedua, khusyuk itu artinya tunduk. Tapi tunduk di sini yang diceritakan adalah para calon penghuni neraka, sehingga mereka itu tunduk dalam keadaan hina, dalam keadaan nyesel, karena dulu ketika di dunia tidak pernah melakukan amal soleh, ketika dulu di dunia tidak mempertahankan keimanan, ketika dulu di dunia mengingkari agama Islam. Maka ketika Umar membaca ayat ini, dia kemudian memanggil para rahib, ya rahib, ya rahib. Ketika itu Umar sudah menjadi Amirul Mukminin. Para rahib, para pendeta berdatangan dan melihat Umar menangis. Kemudian para rahib itu bertanya, ma yubkika ya Umar? Apa yang membuat engkau nangis wahai Umar? Maka kemudian Umar membaca ayat ini, bagaimana aku tidak bisa menangis ketika aku membaca ayat ini, dan yang dimaksud adalah kalian semuanya. Kalian mungkin di dunia beramal baik, tapi itu tidak diterima di akhirat. Maka dikatakan amilatun nasibah, orang yang bekerja keras tapi payah. Kenapa? Karena amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah hikmah. Amal-amal kita bisa diterima oleh Allah Ta'ala, dan juga bisa tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita merasa amal kita pasti diterima.
Jangan sampai kita pede amal kita bakalan diterima sama Allah. Karena ada amal-amal yang tidak diterima. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, nanti di hari kiamat ada 3 golongan yang Allah panggil, yang Allah adili. Dan 3 golongan itu bukan orang yang banyak dosanya, bukan pelaku maksiat. Justru yang 3 golongan yang pertama kali dipanggil oleh Allah itu, yang pertama adalah ahli Quran, yang kedua ahli sedekah, yang 3 orang yang syahid fisabilillah. Maka yang pertama ahli Quran dipanggil oleh Allah, ditanya, "Wahai ahli Quran, apa yang kau lakukan dengan Al-Quran yang sudah aku berikan kepadamu?" Maka ahli Quran itu mengatakan, "Ya Allah, dengan Quran yang kau berikan aku membacanya ya Allah, siap pagi dan malam ya Allah, tidak pernah melewatkan sedikit pun ya Allah." Kemudian Allah mengatakan kepada ahli Quran itu, "Kadzabta, kamu bohong." Malaikat pun menimpali yang sama, "Kadzabta, kamu dusta, kamu bohong." Kemudian Allah mengatakan, "Kamu dengan bacaan Quranmu itu ingin dipuji, ingin disebut sebagai ahli Quran, ingin disebut sebagai hafidh Quran, dan itulah yang terjadi." Kemudian Allah memanggil golongan yang kedua, ahli sedekah. Ditanya kepada ahli sedekah itu, "Wahai ahli sedekah, engkau telah aku berikan banyak harta. Apa yang kau lakukan wahai ahli sedekah ya Allah? Dengan banyak harta yang kau milik, yang engkau berikan ya Allah, aku banyak berbagi, aku banyak berinfak, bersedekah ya Allah." Kemudian Allah mengatakan, "Kadzabta, kamu bohong." Malaikat pun mengatakan yang sama, "Kamu bohong." Yang terjadi dengan sedekahmu adalah kamu pengen dikatakan ahli sedekah, kamu pengen dikatakan dermawan, kamu pengen dikatakan orang yang suka berbagi, dan itulah yang terjadi. Dan golongan yang terakhir adalah orang yang meninggal syahid fisabilillah. Ditanya sama Allah, "Kenapa engkau meninggal?" "Ya Allah, aku diperintahkan untuk berjihad ya Allah, dan aku meninggal syahid membela agamamu ya Allah." Kemudian Allah mengatakan, "Kadzabta, kamu bohong." Malaikat menimpali yang sama, "Kamu bohong, kamu dusta." Allah mengatakan, yang terjadi adalah engkau meninggal pengen dikatakan sebagai pemberani, engkau meninggal pengen dikatakan sebagai pahlawan, dan itulah yang terjadi. Kemudian Rasulullah SAW menepuk pahanya Abu Hurairah dan mengatakan, "Ulaika tsalath awwalun nas tusa'aru bihim an-nar." 3 golongan itulah yang pertama kali nanti masuk surga. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan, bukan masalah ahli Qur'annya, bukan masalah sedekahnya, bukan masalah jihadnya yang salah, tapi yang salahnya adalah salah niatnya. Yang salah adalah riyaknya, pengen dipuji, pengen disebut. Dan memang manusia kalau nggak dipuji itu kecewa, kalau kurang dihargai itu kecewa. Padahal kita mengatakan alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah. Maka kalau kita kurang dihargai, kurang dipuji, karena memang pujian itu miliknya Allah, maka di sini menunjukkan bahwasanya ternyata amal, bahkan dia adalah ahli Quran, dia adalah ahli sedekah, dia adalah jihad syahid fisabilillah, pun bisa tidak diterima oleh Allah manakala salah niatnya. Oleh karena itu, ketika kita akan berbuat kebaikan, mari kita tata niat, kita perbarui niat terus menerus. Kita infak, perbarui niat. Kita mau ke masjid, perbarui niat. Karena setan itu akan menggoda, kemudian membalikkan niat itu sehingga niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 2 yang sudah kita bahas. Yang pertama, amal itu bisa diterima kalau dia adalah seorang mukmin, seorang muslim. Dan iman itu tidak bisa dibandingkan dengan harta apapun itu. Di dalam surat Ali Imran ayat 91, surat ketiga, Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar." Sungguhnya orang yang kafir, kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir, "Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban." Maka sekali-kali tidak akan diterima salah seorang di antara mereka
emas sepenuh bumi. Walau iftada bih, kalau seandainya mereka ingin menebus dengan itu. Bayangkan, ada enggak orang yang punya emas sepenuh bumi? Orang yang paling kaya ada enggak punya emas sepenuh rumah? Ada apa tidak, Pak? Mungkin tidak ada. Lah ini dia punya emas sepenuh bumi, Masya Allah. Tidak bisa menebus keimanan. Maka jenengan, Pak, ibu-ibu, meskipun gak punya anting-anting, cincin, gelang, emas, jenengan sudah kaya. Kita ini sudah kaya. Karena keimanan kita lebih mahal, lebih berharga dibandingkan emas sepenuh bumi. Maka mari kita jaga keimanan ini. Jaga sampai kita mati. Kita harus dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sekali-kali jangan sampai kita mati kecuali kita dalam keadaan muslim. Dan yang kedua, amal diterima karena ikhlas. Dan yang ketiga, amal itu diterima karena kita minta sama Allah supaya diterima. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah, wa id yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sama-sama merenovasi Ka'bah. Maka kita tahu ada namanya Hijr Ismail. Kenapa Hijr? Karena Hijr itu bebatuan yang kecil. Ketika itu Ismail masih kecil, gak kuat angkat batu besar. Maka Allah Ta'ala menghargai Ismail dengan memberikan istilah Hijr Ismail. Ada namanya Maqam Ibrahim. Bukan makam, maqam itu tempat berdirinya Ibrahim. Sampai sekarang masih ada. Sebagai bukti bahwasanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itulah yang merenovasi kembali Ka'bah. Dan kita lihat di akhir ayatnya, mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Rabb kami, terimalah amal kami ini ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sungguhnya engkau maha mendengar doa-doa kami ya Allah. Al-alim, sungguhnya engkau maha mengetahui apa yang telah kami lakukan ya Allah. Mari kita lihat, dua nabi itu masih minta sama Allah, amalnya diterima. Maka kita pun harus minta sama Allah. Setiap kali kita beramal, minta amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diajarkan dalam doa, kita berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal-amal kami. Maka tiga hal ini, masyaallah muslimin rahimakumullah, agar amal kita diterima oleh Allah, agar amal kita nanti berbuah surga, mendapatkan balasan dari Allah. Maka yang pertama, amal harus didasarkan atas keimanan, tentunya atas dasar ilmu, atas dasar dalil. Yang kedua, amal itu harus ikhlas, maka perbarui terus keikhlasan. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa berdoa sama Allah agar setiap amal sekecil apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita keimanan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita hati yang ikhlas dan kekuatan untuk terus-menerus menjaga keikhlasan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.